Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dari GKPB Jemaat Kristus Kasih di Jalan Debes nomor 6 Denpasar, Bali. Dan hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan khususnya untuk Jemaat Kristus Kasih yang kemarin telah menyelesaikan rapat jemaatnya di tahun 2025 ini. Dan kita percaya bahwa apa yang sudah dibicarakan, diputuskan, Tuhan akan tuntun senantiasa dalam program-programnya di tahun 2025 akan semakin lagi hidup memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan dan dari 2 ayat yang kita akan baca. Namun sebelumnya marilah kita berdoa mohon tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk malam hari yang sudah kami lewati. Atas penyertaan-Mu kami boleh bangun menerima hari baru dan tubuh yang segar oleh anugerah Tuhan. Dan hari ini kami hendak beraktivitas, namun sebelumnya kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus tercurah atas setiap kami semua, dimanapun kami berada yang boleh mendengar siaran sapaan kasih ini, dan juga atas hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 ayat puji dan janji yang diberikan bagi kita adalah dari kitab Esra pasal 8 ayat 31. Saya akan membacanya secara lengkap dan firman Tuhan bagi kita berbunyi sebagai berikut. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Dari perjanjian baru, kita akan mendengarkan dari 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Demikian sabda Tuhan yang boleh kita dengarkan menjadi bekal dalam kehidupan kita menjalani hari-hari ini. Dan saudara-saudara, dari 2 ayat ini mengingatkan kita akan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Yaitu ada perjalanan dalam kehidupan kita yang harus kita jalani. Ibaratnya sebuah kapal yang melintasi samudera dengan ombak gelombang yang dahsyat. Mungkin Tuhan tidak menghilangkan gelombang dan ombaknya. Namun Tuhan memampukan kita dengan kapal yang kita tumpangi untuk melewatinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca dari Perjanjian Lama dalam kitab Esra ini, siapakah Esra? Esra adalah seorang nabi yang diberikan visi. Konteksnya dalam Perjanjian Lama, orang Israel sedang berhimpun untuk pulang dari pembuangannya di Persia atau Babel, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Artasasta. Bangsa Israel dipimpin oleh seorang bernama Esra. Siapa Esra ini? Ahli kitab mahir Taurat Musa. Dan ketika kita melihat pasal 7 ayat 6, menjadi tuntunan Esra untuk melangkah adalah Tuhan. Karena di sana dikatakan, oleh karena tangan Tuhan, maka Nabi Esra ini mendapat tuntunannya. Dan oleh karena itu kita percayakan janji Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Nah, Esra diberikan visi untuk membangun kembali rumah Allah. Maka kita bisa melihat bahwa Esra percaya meski bahwa bangsa Israel dalam perbudakan,
Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Kita bisa melihat dalam pasal 9 ayatnya yang ke-9. Kemudian Ezra mengungkapkan bahwa bangsa Israel mengalami perlindungan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan menghindarkan rombongan dari tangan musuh dan penyamun, menghantar bangsa Israel sampai ke Yerusalem dengan keadaan selamat. Itu dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru, saudara kasih Tuhan? Dalam ayat yang kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 11 ini, Paulus menuliskan pesan untuk Timotius, yaitu juniornya. Paulus memberikan semangat dalam pelayanan meski tidak mudah. Timotius telah mengalami penderitaan, penganiayaan, dan kesengsaraan. Mengapa dia bisa menjalani itu semua? Tentu karena pendampingan dan tentu karena dia percaya kepada Tuhan. Dan sungguh bahwa Timotius melihat keteladanan Paulus yang diikuti dalam kehidupannya. Dalam hal ajarannya, cara hidupnya, ada pendiriannya, ada imannya, kesabarannya, dan tentu dalam hal ketekunannya. Kalau kita bisa melihat ayat yang ke-10. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam hal ini kita bisa melihat dalam kehidupan kita tidak otomatis bahwa semua itu berlangsung dengan baik lancar semua. Dan Rasul Paulus menyaksikan bahwa penderitaan, penganiayaan itu ada. Tapi dia sampai kepada pengakuan, Tuhan telah melepaskan aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari 2 ayat firman Tuhan yang kita dengar dari perjanjian lama dan perjanjian baru ini, ada pesan bagi kita dalam menjalani kehidupan, yaitu mari andalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Mari jalani hari ini dengan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa. Realitas yang ada bahwa perjalanan yang harus dilewati, tentu ada persoalan, tentu ada masalah, mungkin ada badai. Tapi peganglah senantiasa janji Tuhan, bahwa Tuhan akan melepaskan kita, dan bahkan di badai topan dunia pun kita tetap bisa mengenalkan Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 440 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, kau di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut ulurnya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk menyertai kehidupan kami semua. Bahkan di badai topan dunia kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami
Tolong kami Tuhan, topang kami senantiasa untuk hidup menjalani segala jalan-jalan yang Tuhan tentukan. Dan kami percaya akan janji-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami bawa dalam doa untuk semua kegiatan kami hari ini. Untuk saudara kami yang bekerja, Tuhan sertai. Anak-anak yang sekolah, anak yang kuliah, Tuhan berkati mereka semua. Untuk saudara kami dalam segala aktivitasnya, di rumah maupun di luar rumah, Tuhan berkati. Kami juga bawa dalam doa untuk saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang dirawat di rumah. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam doa untuk saudara kami, keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan. Tuhan tolong, Tuhan sertai dan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, hari Senin tanggal 3 Februari ini, dalam percaya bahwa Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikianlah sapaan kasih di hari Senin tanggal 3 Februari ini. Dan selamat berkarya hari ini. Salam, Tuhan memberkati.